Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dipersembahkan oleh Saya mulai lagi di hot room di segmen terakhir. Tadi Pak Dirjen Lingkungan Hidup mengatakan bahwa penyebab utamanya belakangan ini adalah faktor pemicunya juga karena hujan kemarau. Tolong dijawab singkat di kesimpulan terakhir, apakah hujan itu ada kaitannya dengan Indonesia, Jakarta sekarang ini ranking tertinggi di dunia, terkotor udaranya di dunia? Kalau menyalahkan alam, itu berarti policy makernya nggak pinter. Karena maksud Bapak, kalau nggak pintar? Ya kalau menyalahkan karena kemarau, menyalahkan hujan, berarti menyalahkan yang di atas kan? Sebentar, nah, ini kita kan untuk bekerja. Pak, biar nggak salah. Pemicunya, Nggak, bukan, ya salah. Ini salah. Ya? Jadi jangan dipelintir seperti itu. Ya? Kita bicara di ruang yang terbuka bersama dengan Hotman Paris yang terkenal. Ya. Ya. Saya jelaskan tadi penyebab pencemaran udara di Jakarta, ya itu dari kendaraan bermotor, Ya. dari kegiatan industri, pembangkit listrik tenaga Ya. uap ataupun batu bara, maupun kegiatan pembangkit listrik lainnya. Ada di situ peleburan logam, ada pabrik semen, dan juga ada juga stockpile. Bentar dulu, ada juga pembakaran lagi. Diperparah oleh? Ya, sekarang ini ya diperparah oleh situasi udara. Ya, ini banyak dinyatakan Karena oleh para hujan? ahli. Bukan kemarau, Pak. Ya, kemarau. Kemarau ini diperparah. Tapi saya sampaikan, ini bukan penyebabnya adalah kemarau. Ini harus dikoreksi. Harus dikoreksi. Pernyataan Bapak tadi cukup membingungkan begitu karena Kenapa karena kalau musim hujan ada pembilasan dan lain sebagainya. Saya mau mengatakan bahwa hujan di Jakarta itu sudah asam. Ya. Artinya ketika musim hujan pun sebenarnya konsentrasi polutannya tinggi kok. Bukan, saya bilang kan kita bicara gitu. sekarang Jadi maksudnya itu clear dulu Pak, dibicarakan ruang publik ini adalah bukan Bapak. SOC, NOx, SOx, NOx penyebab hujan asam. Yang dibicarakan di publik saat ini adalah adanya PM2,5 yang menyebabkan tadi ISPA dan sebagainya. Ini yang saya bicarakan. Jadi kalau kita bicara mengatasi persoalan, kan tahu persoalan dengan detail. Kalau menurut saya Pak Rasio tidak perlu defense begitu. Karena saya tahu iya. Kementerian LH ini Pak, kalau seandainya dia bekerja dengan baik, let's say misalkan ingin mengatasi karena sumber industri, ditutup semua industri misalkan, itu hanya menyumbang 26, polusi udara is still there. Menurut saya yang salah adalah koordinasi di pemerintah pusat. KLH saja nggak bisa menyelesaikan masalah. Termasuk juga menjalankan supervisi. Sebentar. Saya menjelaskan. Ini kesimpulan soalnya. Saya mau bilang begini, bahwa salah satu yang dimandatkan atau diperintahkan oleh pengadilan itu adalah supervisi ke 3 daerah. Nah hari ini Jakarta misalnya Pak Wibi ini untuk salah satunya untuk Anda misalnya. Perda nomor 2 tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara itu usianya udah 18 tahun Bang. Ya. Kemudian juga ada Kepgub nomor 551 tahun 2001 tentang baku mutu udara ambien itu usianya sudah 22 tahun. Tidak pernah diupdate sampai hari ini. Tidak pernah ada revisi sampai hari ini, bahkan pelaksanaannya pun... Yang salah siapa? Tentu saja pemerintah yang melaksanakan. Pak Jamin Ginting, kesimpulan Anda? Saya sarankan pemerintah untuk mencabut permohonan kasasinya. Ya. Karena ini mencerdai rasa keadilan dalam masyarakat yang selama ini mengharapkan adanya tindak konkret yang dilakukan. Sudah kalah, sudah Jakarta ranking pertama terpolusi, kok masih kasasi gitu? Lebih baik dicabut untuk memberikan hal itu yang saran beliau. Pak Wimbi, tolong berhenti untuk berpolemik di tengah-tengah masyarakat yang kebingungan. Ya. Lebih kedepankan kemanusiaan. Hari ini banyak masyarakat yang terdampak. Buka layanan-layanan kepada masyarakat, berikan tanggung jawab sosial negara kepada rakyatnya. Oke, Ibu Siti. Ya, kalau PR kami ya adalah menghitung dampak daripada polusi udara ini terhadap kesehatan. Dan itu sudah kita kerjakan juga sebenarnya. Walaupun kita melakukan kasasi dalam tim. Tapi PR-nya sebenarnya dikerjakan Bang Hotman. Dan ini menjadi dasar untuk penyusunan rencana strategis. Makanya kemarin sudah ditetapkan ada komite untuk penanganan masalah polusi udara ini. Ya. Sekarang tibalah pembelaan terakhir dari Pak Rasio di Indonesia. Oke, satu-satu dulu Pak. Bapak mengakui nggak di putusan pengadilan pertama, tiga, kedua bahwa memang apa yang diputuskan itu benar, bahwa memang pemerintah kurang berbuat banyak. Itu dulu. Saya tidak
apa namanya? Tidak mengakui? Tidak membantah, kan tidak membantah. Kalau tidak membantah, kenapa kasasi? Ini kan banyak yang dilakukan. Coba saya sampaikan, banyak sudah kita lakukan di dalam upaya pengendalian pencemaran udara ini. Oke, Ya. kesimpulannya aja Pak. Sebentar, Kesimpulannya. saya sampaikan. Kami termasuk ya beberapa permohonan itu perintah putusan pengadilan untuk memperketat baku mutu kita lakukan untuk ambien. Saya ingin sampaikan sebenarnya yang terpenting hari ini adalah bagaimana kita kerja di lapangan. Apa kira-kira yang akan segera dilakukan? Kami sudah melakukan, Pak. Ya, pertama kami punya tim sekarang ini. Kemarin kami menerjunkan 100 lebih pengawas dan pengendali dampak lingkungan di lokasi-lokasi Jabodetabek. Kalau kita ingin mengawasi gimana caranya? Ya, kami punya tim pengawas, Pak. Dan kami melakukan penutupan, penghentian beberapa kegiatan yang memang berdampak. Tapi kami juga masih menerima banyak laporan dari masyarakat. Ya, kami Nanti kita ngobrol, Pak. Sebentar, Mbak. Kami lakukan, kami melakukan ini. Sekarang ada tim kami. Hari ini tadi kami sampaikan ada 4 lokasi yang kami tutup. Ya, ada tempat stockpile batu bara, ada juga perusahaan, ya, kegiatan industri besar yang kami lakukan, dan juga ada kegiatan-kegiatan lain. Jadi kami lakukan langkah-langkah ini. Menyumbang berapa persen polusi udara? Loh, Pak. Kalau cuma kecil, nothing, Pak. Loh, saya lakukan besar. Kami katakan. Ini berapa persen? Loh, Pak, kita bisa hitung Jangan persentasenya. Bapak kan hanya bilang 4. Bukan, 4 itu too late. Enggak, Pak. Silakan. Kalau kami kan kerja, Bapak kan bicara. Sebentar, Pak. Saya ingin sampaikan ini, ya. Banyak langkah-langkah sudah dilakukan sekarang. Kami menugaskan banyak tim bekerja di lapangan. Jumat juga kami akan mengumpulkan pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek. Kita harus melakukan bersama-sama langkah-langkah ini. Baik itu dari Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, ya, Depok, kita lakukan pembahasan bersama-sama untuk membuat langkah-langkah ini. Ya, termasuk juga kita mengajak peran serta masyarakat lainnya. Untuk keterlibatan masyarakat, kami buka ya ruang-ruang untuk pengaduan. Kami punya pos pengaduan, kami punya sistem bekerja saat ini. Terus-menerus 24 jam kami bekerja untuk memonitor kondisi udara. Jadi kami lakukan. Terima kasih, Pak. Kita harus akhiri, dan sebagai kesimpulannya, ada hal yang mau saya utarakan. Sebagai pengacara yang sudah melanglang buana puluhan tahun di tingkat dunia, salah satu kelemahan sistem hukum di Indonesia adalah banyak putusan perdata, putusan tun yang tidak dilaksanakan oleh oknum pejabat daerah. Karena apa? Karena di Indonesia tidak mengenal istilahnya contempt of court. Yaitu kalau di Singapura ataupun di Inggris, di mana-mana, kalau putusan tidak dilaksanakan ada sanksinya. Bahkan ada sanksi pidananya. Di Indonesia, putusan pengadilan perdata dan tun akan dihormati baik oleh pejabat maupun pemerintah maupun swasta kalau ada sanksinya. Seperti tadi dalam contoh putusan tadi, saya sudah baca putusannya. Menghukum, menyatakan pemerintah melakukan perbuatan melanggar hukum, tapi nggak ada sanksinya. Artinya kalau nggak dilaksanakan pun nggak apa-apa. Jadi kepada para DPR agar segera dibuat undang-undang contempt of court. Saya tidak tertarik untuk jadi Menteri Hukum dan HAM, tapi memang itu sangat perlu. Karena apa? Saya 40 tahun jadi pengacara internasional. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room di Metro TV setiap hari Rabu, setiap jam 9.30 malam yang hot-hot.